abang-abang lawyer ini seperti apa agendanya hari ini? Ya, agendanya ada mediasi buat ketemuan sama uh, Teh Nipi hari ini sama Denny Suniargo. Itu sih agendanya hari ini. Iya. Kondisi Agus gimana hari ini, Gus? Iya, kondisinya memang hari ini memang tidak fit banget. Emang lagi badan saya emang demam. Ya cuma saya paksakan ya untuk kebaikan buat semuanya juga lah gitu. Biar masalahnya bisa clear gitu. Biar gak ada lagi hal-hal negatif. Oke. Sebenarnya yang diharapkan sama Mas Agus apa, Mas? Ya penyelesaian masalah ini supaya kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi gitu yang menyiksa diri saya gitu. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu, karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu. Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama, saya dirugikan pandangan orang maupun di seluruh ya, terus maupun di kampung saya, semua itulah saudara-saudara saya. Saat kita itu yang dikabarkan begitu gitu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Saya ingin itu semua tidak yang seperti dibayangkan gitu. Itu aja sih harapan saya gitu. Berarti Mas Agus sendiri ngerasa sakit hati yang seperti apa mungkin terkait huru-hara dari donasi ini, Mas Agus? Kalau untuk sakit hati sih, masalah ini sih, kalau masalah sebenarnya saya tuh dibilang sakit hati, ya jelas kenapa saya bilang sakit hati. Kenapa harus hal seperti ini itu dijadikan ladang dosa bukan ladang pahala gitu. Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah gitu. Ya kalau memang niatnya bersedekah, niatnya baik, ya maksud saya tuh janganlah mencari-cari yang tidak harusnya semestinya itu diviral-viralin gitu. Kan kasihan orangnya harusnya ikhlas ke saya, jadi dengan berita seperti itu tapi kan kenyataan tidak benar gitu. Kasihan juga gitu, yang harusnya buat ladang pahala bagi mereka tapi jadi ladang dosa buat mereka juga gitu, karena seujon gitu jatuhnya gitu. Ya saya pasrahkan sama Allah lah, hanya Allah yang tahu lah gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu. Yang mengadu domba di sini maksudnya siapa, Mas Agus? Yang mengadu domba maksudnya siapa? Ya netizen, ya orang-orang yang nggak ngerti lah dengan keadaan kita di sini gitu. Orang-orang yang cuman tahu, sekedar tahu, cuman dengar dari satu pihak, langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang gitu ya. Tapi itu kenyataan tidak benar gitu. Saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya gitu. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya, semuanya tertekan dengan masalah seperti ini gitu. Bukannya harusnya ini menjadi suatu hal yang buat saya sehat, tapi ini menjadi tekanan batin saya tuh menjadi tidak sehat, baik pun itu saya secara pribadi maupun keluarga saya, istri saya gitu. Itu aja sih, dan orang-orang saudara-saudara saya yang terdekat semua itu merasa tertekan dengan keadaan seperti ini gitu, karena kena imbas dari semua itu gitu. Tapi Mas Agus respon hujatan, sindiran dari netizen, Mas Agus sendiri meresponnya seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya responnya ya sebenarnya bodoh-bodoh amat sih gitu kan. Mereka itu mau saya dihujat seperti apa ya biarin lah. Mereka kan nggak tahu background hidup saya seperti apa, saya mengalami hidup seperti apa, hanya saya yang tahu. Netizen kan cuman mengarang-arang cerita tanpa tahu, tanpa cari tahu seperti apa saya gitu. Ya nggak apa-apa, itu sebagai ladang pahala buat saya. Memang saya dihina di dunia, tapi kan nanti suatu saat saya akan mendapatkan itu nanti di akhirat, semuanya hinaan mereka gitu. Sebenarnya netizen itu nggak salah sih,
tapi yang salah itu orang yang memberikan awal informasi yang tidak benar gitu sih, gitu. Memberi statement-statement yang mengajak dan memperkeruh keadaan gitu, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, seperti itu sih. Boleh disebutkan siapa, Mas? Hah? Siapa yang dimaksud? Ya mungkin tanpa saya perlu ucapkan, mungkin sudah tahulah dengan kisruh-kisruh yang seperti ini gitu. Mungkin dari saya secara pribadi, mungkin saya tidak berterima kasih, bukan saya tidak berterima kasih ataupun gimana-gimana gitu ya. Saya sangat berterima kasih. Karena apa? Sangat-sangat berterima kasih dengan seperti ini. Saya kebantu, saya dicaci maki, keluarga saya dihina habis-habisan. Itu doang sih yang saya kesalkan gitu. Tapi kan mereka nggak tahu dengan keadaan saya seperti apa, keluarga saya seperti apa gitu. Itu sih yang membuat saya rasanya sangat-sangat sedih gitu. Kenapa Allah memberikan cobaan ini kepada saya? Mungkin saya orang pilihan dari Allah gitu ya. Makanya saya mencoba bersabar. Lihat istri saya malam tak bisa tidur, nangis. Orang tua saya badannya sampai lemas. Ayah saya. Bayangin kalau kalian merasakan seperti itu, gimana rasanya? Saya dibilang jual kesedihan. Saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian? Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu, apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. Gara-gara statement-statement seperti ini, itu menghancurkan hidup saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya. Itu sih gitu. Dengan statement ini juga banyak sekali gitu, pasti menyalahkan saya, tidak tahu terima kasih, udah pasti nggak tahu malu. Pasti katakanlah mereka nggak tahu kehidupan saya seperti apa, hinaan seperti apa. Makanya saya ambil tindakan itu gitu. Seakan-akan saya bertindak membela. Apapun yang saya lakukan untuk keluarga maupun apa itu, tidak ada gunanya gitu saya membela di depan publik. Pasti publik akan mempunyai keyakinan bahwa saya tidak berterima kasih begitu. Apapun yang saya lakukan pasti salah gitu. Karena saya orang lemah, tidak ada dukungan apa-apa buat saya gitu ya. Saya pun walaupun didukung sama Bapak Farhad, malah Bapak Farhadnya dihujat habis-habisan gitu kan. Tapi Allah Maha Kuasa, nanti Allah akan tunjukkan kebenaran itu. Allah kasih jalan untuk kita menuju kemenangan. Untuk saat ini mungkin mereka masih dibutakan sama Allah, dibutakan hatinya. Tapi suatu saat nanti Allah akan buka hati mereka. Itu aja sih bagi saya. Mas Agus, mungkin ngelihat Novi dan Densu sendiri masih merasa bahwa tindakan mereka ini tidaklah keliru karena tujuan awalnya menolong untuk kesembuhan dari matanya sendiri. Responnya benar. apa, Mas Agus? Terakhir, Gimana? Novi sama Bang Densu kan masih merasa bahwa dirinya nantilah itu nanti aja Cukup kan Ya ini itu kan nggak masih usah ini. lah. Saya udah nggak mau. Iya. nanti kalau seputar masalah-masalah Itu nanti karena ini kan masih sifatnya private ya. terkait ini. Mas Agus kan sebentar lagi mungkin mau mediasi ya Mas ya. Mungkin apa sih yang diharapkan dari Mas Agus sendiri untuk mediasi nanti ini Mas? Iya, yang saya harapkan ada titik terangnya itu aja sih gitu, supaya saya pun tenang menjalani hidup saya gitu. Dan saya pun, yang saya harapkan itu tidak ada lagi yang namanya untuk mengekspos saya apapun itu gitu. Karena dengan keadaan seperti ini saya sangat tersiksa sekali sih gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu tidak adalah hal-hal yang seperti
seperti yang lalu-lalu gitu. Saya kepengen ke depannya itu ada jalan terbaik bagi saya dan keluarga saya sih, itu sih harapan besar saya. Jadi belum tahu ya seluruh donasi akan dikembalikan atau seperti apa? Kalau itu saya tidak mau membahas, itu sensitif bagi saya. Teman-teman udah ya ini. Mungkin Wawa sendiri gimana, Wah? Artinya kabarnya juga sampai anak Wawa juga merasa tertekan adanya masalah ini, gimana sih, Wah? Ya, anak saya juga sempat yang satu depresi, masuk rumah sakit. Jadi anaknya juga nggak fokus. Gimana, Bu? Ya, saya cuma minta masalah ini selesai aja. Nanti biar pengacara saya yang jawab semuanya. Oke, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan dari Mas Agus dulu? Yang saya sampaikan yaitu mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi gitu, yang membuat keluarga saya tertekan, tersakiti. Itu aja harapan besar saya. Yang penting itu harapan besar saya sih. Kalau masalah kesehatan saya ya ke depannya seperti apa, itu kan Allahualam, hanya Allah lah yang tahu gitu, seperti apa saya ke depannya gitu. Oke, Tapi mungkin kalau Emil, kamu seperti kapan lagi sih untuk berobatnya Mas Agus? Kalau kita mau melanjutkan ke JEC ada rencana tanggal 30 untuk operasi, tapi sebelum itu kita masih harus melakukan pemeriksaan dari jantung, ronsen, penyakit dalam, semuanya harus sehat dulu baru bisa. Berarti belum operasi kelopak mata, belum jadi. belum diperiksa soal jadwal. Soalnya kan Oke, cukup dulu ya. Nanti